Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Ratnasari, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jember Fakultas Pertanian untuk praktik pembelajaran lapangan PPL PPG dalam jabatan angkatan keempat tahun 2021. Untuk dosen pembimbing saya Ibu Dr. Randa Sawitri Komarayanti MP dan guru pamong oleh Ibu Dina Yulia Nurhasana SP. Pelajaran dilakukan di SMKN 2 Rangkas Bitung Lebak pada pembelajaran menggunakan daring, sinkronus melalui Zoom dan asinkronus melalui WhatsApp, LMS, Edmodo, dan Google Form. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Baik, Alhamdulillah sehat-sehat selalu ya. Untuk absen hari ini bagaimana? Apakah hadir semua? Alhamdulillah Bu, hadir semua. Saya sudah periksa. Oke, terima kasih Febri. Nanti saya cek kembali ya di Google Form-nya untuk kehadiran pada hari ini. Baik Ibu. Oke, terima kasih. Ada baiknya sebelum memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin. Bersiap. Baca doa mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Supaya ilmu yang kita dapat jauh lebih bermanfaat. Nah, karena memang masih adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi, ada baiknya kalian tetap menjaga jarak, mencuci tangan, dan selalu menggunakan hand sanitizer. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan bisa dengan rajin berolahraga. Supaya kita menambah rasa nasionalisme, menyanyikan lagu Maju Tak Gentar terlebih dahulu untuk menambah semangat kita. Silakan, Febri, boleh dipimpin. Mari teman-teman menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. 1, 2, 3. Maju Tak Gentar. Yang benar. Terima kasih teman-teman. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya menambah semangat dengan yel-yel ATPH. Semangat. Yes. Ini pelajaran kita untuk yang minggu ini yaitu pasar dan pemasaran. Di sini ada peta konsepnya. Di sini akan mendefinisikan pasar dan pemasaran dan hubungan nanti dengan strategi pemasaran. Tujuan pembelajaran untuk kali ini adalah peserta didik mampu menganalisis pasar pemasaran tanaman sayuran dengan jelas dan benar. Peserta didik mampu mengonsepkan proses dan strategi pemasaran tanaman sayuran dengan tepat. Terakhir, di sini keterampilan kita, peserta didik mampu menyiapkan alat dan bahan pemasaran serta merencanakan pemasaran sayuran dengan benar. Ada teknik penilaian yang akan saya gunakan adalah, jadi tolong selalu bersikap dengan baik dan santun walaupun secara daring, dan penilaian pengetahuan ada di tes formatif di LMS Edmodo kita. Keterampilan itu sendiri nanti kita akan membuat poster, berbagai poster dengan strategi pemasaran yang akan kalian jabat berdasarkan kelompok kalian. Model pembelajaran masih sama dengan problem based learning. Nanti kalian bisa menyelesaikan masalah dari berbagai literasi baik internet, bahan ajar, YouTube dengan difasilitasi oleh saya. Nah, ada yang masih ingat mengenai pembelajaran minggu lalu? Ada metode atau proses apa saja yang terjadi pada pasca panen? Siapa yang bisa membantu menjawab? Saya, Bu. Iya, boleh. Pencucian, sortasi, grading, pengemasan, penyimpanan, pengeringan, pengangkutan, dan pengolahan. Itu adalah proses pada penanganan pasca panen minggu lalu yang telah kita pelajari. Apakah ini masih ada berhubungannya? Jelas, karena untuk pemasaran proses tersebut sangat masih berguna. Ini adalah tayangan ilustrasi untuk membuat kita menjadi lebih mengerti apa sih arti pemasaran dan bagaimana menjadikan pemasaran dengan strategi-strategi yang ada khususnya kita pada tanaman sayuran. Cara kalian menanyakan tentang pemasaran hidroponik. Apakah susah kita memasarkan hidroponik? Hal ini sebenarnya sama kalau kita bikin usaha pada umumnya. Tidak mungkin kalau kita pertama kali buka rumah makan langsung rame yang datang, tidak. Jadi sayur-sayuran di hidroponik yang kita tanam itu kita juga harus mencari marketnya sendiri. Bagaimana cara saya mencari market? Berikut videonya.
Jadi ini men. Siap, siap. Ya. Assalamualaikum. Oke. Bisa dilihat bahwa tayangan tadi kita perhatikan apakah tadi pengusaha tersebut mempunyai toko. Tidak. Tidak, betul. Nah, diperhatikan apa alat yang digunakan saat berkomunikasi. Handphone, betul sekali. Nanti kita ada hubungannya ke depan pada materi yang akan kita pelajari. Nah, ini kita sudah mulai masuk ya ke materi yang hari ini, yaitu pasar dan pemasaran tanaman sayuran, di mana kita harus mengerti terlebih dahulu mengenai apa itu pasar dan perbedaannya dengan pemasaran. Nah, karena manfaat dari materi kita pada hari ini adalah akan menjadikan kalian selain menjadi petani, kalian juga bisa memasarkannya sehingga pendapatan yang kalian dapatkan itu akan menjadi lebih menguntungkan. Untuk pasar itu sendiri merupakan tempatnya yang kita bisa memasarkan barang atau jasa yang kita miliki. Sedangkan pemasaran itu sendiri adalah bagaimana strategi kita memasarkan barang-barang yang kita punya, khususnya yaitu komoditas tanaman sayuran. Saya Bu, adanya transaksi jual beli, adanya tempat transaksi, fungsi pemasaran, pengenalan produk, riset. Dan di mana fungsi pemasaran di situ ada pertama, kita bisa mengenalkan produk kita yaitu tanaman sayuran. Yang lagi sekarang lagi tren itu yaitu hidroponik yang tadi kita sudah lihat tayangan videonya. Bagaimana pengusaha tersebut menjadikan tanaman hidroponik itu adalah strategi dari pemasarannya dia sebagai komoditas. Selanjutnya ada mengenai ruang lingkup pemasaran. Di sini ada riset pasar, ada manajemen produk, ada promosi, ada penjualan, dan ada distribusi. Bisa dilihat bahwa di sini ada kegiatan-kegiatan yang bisa digunakan dalam ruang lingkup pemasaran. Sampai sini terlebih dahulu ada yang mau ditanyakan? Paham Bu. Ketiga, kiat menjual produk. Nah, kiat-kiatnya seperti apa? Yang dimaksud adalah strategi-strateginya. Nanti kita akan coba mencari strategi-strategi penjualan pemasaran untuk tanaman sayuran itu sendiri. Ada yang namanya strategi pemasaran. Ini sudah masuk dalam proses nanti kita akan membuat keterampilan kita, yaitu macam-macam ada strategi pemasaran. Ada yang mau membaca? Saya Bu, Boleh, Rifan. strategi pemasaran. Kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan suatu produk atau layanan yang mereka punya. Jadi strategi itu bagaimana caranya kita bisa mempromosikan produk tanaman sayuran kita kepada konsumen. Bahwa yang pertama ada strategi produk sayuran. Yang kedua ada harga sayuran. Yang ketiga ada strategi tempat. Yang keempat ada strategi promosi. Ini bisa terjadi jika memang kita langsung dari petani seperti kita. Kalau promosi ini jauh lebih banyak. Misalkan di sini sekarang bisa cukup dengan menggunakan handphone seperti yang kita lihat tadi pada video. Dia dengan menggunakan handphone sehari bisa laku berpuluh-puluh kilogram. Nah, itu merupakan salah satu strategi promosi yang terjadi terkini. Jenis-jenis pasar itu bisa dibagi menjadi beberapa hal. Yang pertama, pasar berdasarkan sifat dan waktu kegiatannya. Nah, ini kita masuk ke harga produk. Harga produk di sini yaitu semua biaya yang sudah dikorbankan dalam proses produksi. Kenapa kita membutuhkan tujuan penetapan harga? Yang pertama, dengan keuntungan yang kita dapat, kita lebih maksimal. Nah, ini adalah contoh perhitungan atau penafsiran pada harga pokok penjualan. Yang pertama, ada harga jual. Silakan dibaca contoh soalnya. Untuk memproduksi barang, perusahaan tani desa mengeluarkan biaya sebesar 3 juta. Ini kita mencari harga jual, di mana kita sudah mengeluarkan biaya sebesar 3 juta, biaya di luar proses produksi 1.500.000, sehingga 3 juta ditambah 1.500.000 ditambah 1 juta, sehingga harga paling cuma 5.500.000. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Insya Allah mengerti Bu. Oke, kita akan membuka LKPD sesuai dengan kelompok ya. LKPD juga sudah saya berikan di grup WA. Ini LKPD yang akan kita kerjakan, yaitu kita akan membuat suatu poster berdasarkan strategi-strategi pemasaran pada tanaman komoditas sayuran di LMS Edmudo. Nanti dikumpulkannya di sini. Kapan waktunya sudah ada, nanti temanya di Edmudo. Jangan lupa sesuai dengan jadwal. Keterampilannya akan saya jelaskan. Strategi pada pemasaran tadi, ini akan menjadi topik diskusi kita di pertemuan berikutnya. Pilih terlebih dahulu satu kelompok yang terdiri dari 3 orang, yaitu boleh memilih di antara strategi 4 ini. Nanti literasi yang kalian bisa dapat itu bebas, bisa mencari dari bahan ajar, bisa dari internet, bisa dari YouTube.
Apakah sampai sini ada kesulitan atau bisa dipahami? Paham, Bu. Dipresentasikan dan didiskusikan bagaimana hasil dari setiap kelompok mengenai strategi-strategi tersebut. Sudah siap? Siap, Ibu. Oke, dimulai dari kelompok pertama ya, disiapkan. Siapa kelompok pertama? Boleh di-share screen terlebih dahulu. Kita lihat bersama-sama tayangannya. Udah kelihatan belum, Bu? Sudah terlihat. Kita lihat ya bersama-sama. Yang lain tolong menyimak, di-mute dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai strategi tempat atau lokasi. Strategi lokasi adalah suatu strategi yang dilakukan oleh produsen dengan cara memaksimalkan penggunaan lokasi. Karena lokasi ini sangat erat kaitannya dengan biaya yang dikeluarkan. Selain itu, penetapan lokasi sangat mempengaruhi biaya. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang strategi harga. Harga jual produk sayuran menjadi salah satu bagian dari strategi penetapan harga. Tidak boleh sembarang. Penetapan harga yang salah dapat menyebabkan antara lain seperti tidak sesuai atau bahkan merugikan. Pada brosur yang kami tayangan. Sekian kelompok dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang kelompok ketiga. Strategi promosi. Strategi yang digunakan pada kelompok kami yaitu strategi promosi pada jualan online. Adapun hasil kelompok, kami dapatkan informasi dari bahan ajaran dari internet. Dilanjut. Ya, itu ada 4, 1 praktis, 2 barang diantar, 3 produk masih fresh, dan 4 tidak membutuhkan toko. Sekian pembahasan materi dari kelompok saya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1, 2, dan 3. Oke. Nah, setelah kita presentasikan, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ke kelompok 3, kenapa penjualan tidak menggunakan toko? Karena kita langsung distribusi, terus melewati HP, jadi tidak perlu bertemu. Ada, Bu. Boleh. Karena kalau toko nanti ada biaya pengeluaran lebihnya lagi. Kalau sedangkan tanpa toko atau online saja, tidak perlu mengeluarkan biaya yang lebih banyak ketimbang biaya dari sewa toko tadi. Sudah paham mengenai hasil diskusi kelompok 1, 2, dan 3? Paham, Bu. Untuk hasil kesimpulan pada hari ini, ada yang bisa menyimpulkan dari kalian? Saya, Bu. Oke, baik Kristanti, silakan. Kesimpulan diskusi dan presentasi kali ini, pada pemasaran diperlukan strategi pemasaran yang terdiri atas 1. Strategi produk pada komunitas itu sendiri, yaitu tanaman sayuran. 4. Strategi promosi. Dengan promosi produk kita seperti tanaman sayuran, jadi lebih dikenal konsumen. Jadi kesimpulan ya, sangatlah penting. Kenapa? Karena dengan strategi hasil produk kita bisa terjual di pasaran. Karena pada saat ini persaingan di pasar itu bukan hanya dari pasar lokal, tapi juga dari pasar non lokal. Hasil tadi diskusi dan presentasi silakan di-post di sini. Nah, untuk kali ini itu materi yang sudah kita dapat pelajari. Karena kalian sudah bisa memahami, nanti kita waktu selanjutnya untuk mengadakan refleksi, yaitu evaluasi ya. Evaluasi sudah saya cantumkan ada di lembar Edmodo di sini. Ada di tes formatif. Nanti kalian bisa kerjakan, soalnya bisa dibuka. Untuk pertemuan minggu berikutnya, kita akan mempelajari mengenai kriteria keberhasilan usaha tanaman komoditas sayuran. Karena materi hari ini sudah selesai, jam pergantian kita juga udah ingin habis. Materi berikutnya nanti tolong dipelajari sesuai yang sudah saya informasikan. Ada baiknya sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, kita berdoa penutup terlebih dahulu. Silakan dipimpin. Mari kita berdoa menurut dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai.
Doa selesai. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Jika saya ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Ini saja untuk hari ini pembelajaran kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya.